nanti dulu bentar. Oke, Kang Diki, 3, 2, 1, silakan. Baik, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita dapat kembali mengadakan acara kajian online Madrasah Ukhuwah yang insya Allah kegiatan ini akan penuh dengan manfaat dan barokah. Materi untuk kajian hari ini adalah 7 kunci meraih hidup bermakna, yang insya Allah pematerinya akan disampaikan oleh Kiai Mukhlisin MA. Beliau adalah dosen Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Apa kabar Pak Kiai, sehat? Alhamdulillah, Kang Diki sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang saya gantikan Pak Dedi jadi moderator. Iya. Beliau lagi sedang safar. Siap. Baik, siapa? Baik Pak, untuk menefisiensi waktu, mungkin kita langsung saja ke acara inti ya, ke materi langsung ya. Siap. Insya Allah. Baik Pak Ustadz. Kepada Pak Ustadz Muhsin MA, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Pak Ustadz. Terima kasih, syukron Kang Diki. Biasanya sama Kang Dedi, sekarang sama Kang Diki. Terima kasih sudah menemani kita pada belajar bersama malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, keluarga besar Madrasah Ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, biidnillah, dengan izin Allah, bikuatillah, dengan kekuatan dari Allah, dengan bihidayatillah, dengan hidayah Allah, malam hari ini kita masih bisa bersua kembali di dalam rangka mengamalkan salah satu kewajiban kita, thalabul ilmi. Semoga ngaji kita, belajar bersama kita malam hari ini Allah mudahkan, Allah berikan pemahaman yang benar, dan yang paling utama semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk mengamalkan apa-apa yang sudah kita pahami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita akan bicara tentang 7 kunci meraih hidup bermakna. Kenapa tema ini penting? Karena hidup yang sangat sebentar, paling banter kan rata-rata Indonesia itu sekarang 70 tahun, ini kalau tidak diisi dengan hal-hal yang sesuai dikehendaki Allah dan telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka kemudian rugilah kita, mengorbankan wal akhiratu khairu wa abqa, mengorbankan akhirat yang lebih kekal, yang lebih abadi, yang lebih baik hanya untuk menggapai kebahagiaan dunia semata. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa hidup bermakna itu penting? Karena kalau tidak, hidup kita ini diisi dengan rutinitas yang boleh jadi kemudian sangat membosankan. Kita setiap hari melakukan tawaf, rutinitas kita, bekerja, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Kalau ini tidak disadari dengan niatan yang baik, dengan motivasi yang lurus, maka kemudian ada kebosanan, ada kehampaan. Lama-lama kemudian kita menjadi tawanan pekerjaan kita. Kita menjadi holomen, menjadi manusia kosong, menjadi orang-orang yang terpenjara oleh dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa
meraih hidup bermakna menjadi penting, sebab kita ini diciptakan ke muka bumi itu bukan tanpa tujuan. Allah menciptakan segala sesuatu termasuk kita itu pasti punya makna, punya maksud. Oleh karenanya kalau kita tidak mengetahui kenapa kita diciptakan, akan mengisi hidup kita dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, yang akhirnya nanti ujungnya adalah ketidakbermaknaan hidup kita. Hanya rutinitas aja yang kemudian tanpa makna, menjalani hidup tanpa tujuan yang hakiki, sehingga kemudian bukannya ketentraman, ketenangan yang kita dapatkan, tapi kebosanan demi kebosanan, sehingga kemudian kita seperti robot, menjalani hidup seperti mesin produksi, dan kalau itu terus kita jalani, maka kemudian penyakit-penyakit manusia modern akan kemudian kita rasakan. Sebagaimana saya katakan tadi, ada kehampaan, kemudian kita ngerasa bosan, kemudian lama-lama kita mengalami dalam tanda petik ya penyakit-penyakit jiwa dalam taraf yang paling rendah maupun pada titik tertentu ada kehilangan orientasi hidup di dalam kehidupan kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan segala sesuatu termasuk kita itu dengan sia-sia, termasuk penciptaan manusia. Oleh karenanya, maka ikhtiar dengan melaksanakan 7 kunci ini, nanti kita diskusikan, berharap bisa menghantarkan kepada kita, kalau 7 kunci ini kita jalani sebagai guidance kita dalam menjalani hidup, maka kemudian kita berharap kita bisa mengisi hidup kita dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang bermakna, yang kemudian hidup kita tambah hari kesuksesan duniawi kita itu berbanding lurus dengan kenyamanan hidup kita. Ada kesuksesan, ada keberkahan, ada kesuksesan, ada ketentraman, ada kebahagiaan. Jangan kemudian kita mengalami split personality, ada kemudian kita bahagia, kita sukses secara duniawi, tapi karir kesuksesan yang kita raih kemudian mengorbankan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan ukhrawi. Itu saya kira menjadi pengantar kenapa kita penting membahas tema tentang hidup itu harus bermakna. Apa yang mesti kita lakukan? Ada 7 langkah yang insya Allah 7 langkah ini berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi. Kalau 7 langkah ini kita lakukan secara konsisten, insya Allah hasilnya nanti apapun yang kita kerjakan untuk mengisi hidup kita itu sesuatu yang bermakna, ditulis oleh Allah sebagai amal soleh, dan kalau kita lakukan itu semua, insya Allah kapanpun kita kembali dipanggil oleh Allah, kita dipanggil dalam kondisi melakukan kebaikan dan amal soleh, dan catatan akhir kita berarti husnul khotimah. Mari kita awali. Pertama, kalau kita mau menjalani hidup dan hidup kita mau bermakna, pertama kita harus tahu dulu hakikat penciptaan manusia. Kita harus tahu ngapain Allah kemudian menciptakan kita. Tujuan apakah yang sejati yang Allah inginkan ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia. Dan Allah secara pasti confirm di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56 mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sendiri mengatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi kepadaku. Jadi kalau mau hidup kita bermakna, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, lakukan isi hidup kita dengan ibadah, dengan pengabdian kepada Allah. Maka dari bangun tidur sampai kita tidur pun harus dimaknai sebagai sebuah ibadah, sebagai sebuah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh hidup kita niatkan pengabdian kita kepada selain Allah. Semuanya harus iyyaka na'budu, ya Allah, aku hanya ingin mengabdi kepadamu. Aku hanya ingin beribadah kepadamu. Seluruh amalku aku niatkan lillahi ta'ala, hanya untuk engkau. Sebab kalau kita menjalani hidup bukan untuk ibadah,
menjalani apapun bukan untuk Allah tapi untuk kepentingan duniawi, maka kita tidak menjalani hidup sesuai dengan peruntukan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci pertama ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, memastikan bahwa apapun yang kita lakukan hanya untuk pengabdian kita kepada Allah. Kita berkeluarga harus dimaknai pengabdian kepada Allah. Kita bekerja harus kita maknai itu ibadah dan pengabdian kepada Allah. Kita kemudian mendidik, yang jadi pendidik harus dimaknai pengabdian dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi dokter maka tidak boleh sekedar profesi kedokterannya tapi mengabdi, harus dimaknai sebagai sebuah pengabdian dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, harus niatkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku ya Allah, matiku ya Allah, seluruh aktivitasku dan seluruh ibadahku itu hanya untuk Engkau. Sebab dengan itu maka kemudian hidup kita akan bermakna, karena hidup kita isi sesuai dengan tujuan Allah menciptakan hidup kita, yaitu apa? Liya'budun, untuk mengabdi kepada Allah. Kalau kita mau bermakna, jangan menjadi hamba selain Allah. Jangan menjadi hamba harta, jangan menjadi budak jabatan, jangan menjadi budak orang lain. Jangan kemudian hidup kita diatur oleh sesuatu yang lebih rendah sejatinya kedudukannya dengan kita. Ingat, manusia itu sudah punya kedudukan tinggi sekali. Allah bahkan angkat kita sebagai wakil Allah di muka bumi. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini diangkat derajatnya oleh Allah, selain sebagai hamba Allah juga sebagai wakil Allah di muka bumi. Maka jangan sampai kita rendahkan hidup kita, diri kita sudah menjadi wakil Tuhan, kok kemudian mengabdi kepada sesuatu yang lebih rendah kedudukannya. Mengabdi kepada harta, mengabdi kepada jabatan, mengabdi kepada pasangan, mengabdi kepada apapun yang ghairullah, yang selain Allah. Maka kalau pengabdian kita kepada selain Allah, maka kita tidak lagi bertauhid, berarti kita mengsekutukan Allah. Dan ingat, syirik, inna syirka la dzulmun adzim. Itu pertama, ya, kuncinya adalah isi, niatkan hidup kita 24 jam hanya untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka outputnya nanti hidup kita akan lebih bermakna. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, setelah kita tahu tujuan kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah, maka kemudian yang kedua kita harus tahu tujuan akhir kita. Jadi hidup di dunia ini pasti ada tujuan akhirnya. Goalnya kemana? Nabi Ibrahim pernah ditanya oleh Allah dalam surat At-Takwir ayat 26. Fa'aina tadhabun. Wahai Nabi Allah Ibrahim, kamu ini mau kemana? Tujuan akhir hidupmu itu mau kemana? Kalau kita ditanya seperti itu, maka kita boleh jadi keliru jawabannya. Tetapi Al-Quran kemudian mengabadikan jawaban Nabi Ibrahim dalam surat Shofat, surat 37, ayat 99. Nabi Ibrahim mengatakan, waqala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ya Allah, hidupku saya niatkan hanya untuk pergi menemuimu. Ingat, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Hidup ini sebenarnya dari Allah dan tujuan akhir kita adalah Allah. Maka apapun yang kita lakukan, kalau mau bermakna hidup kita, niatkan semuanya ada dalam rangka mencari bekal untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan hidup kita yang hakiki adalah menghampiri Allah, menghampiri ilahi, Allah yang telah menciptakan kita, mendidik kita, memenuhi segala keperluan kita, memberikan seluruh fasilitas langit dan bumi untuk kita. Maka kemudian jangan pernah tujuan hidup kita keliru. Karena banyak orang yang kemudian berdoa di dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq.
Ada orang yang berdoa, ya Allah saya pengen dunia, tujuan saya dunia, walaupun saya nggak dapat bagian akhirat. Hati-hati kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, jangan-jangan kita akan mengakhiratkan dunia. Dunia kemudian menjadi tujuan utama kita. Padahal yang sejatinya benar menurut Allah adalah bagaimana kita mengakhiratkan dunia. Bagaimana seluruh aktivitas dunia kita itu harus kita maknai dalam prosesi takarrub, dalam prosesi rujuk ilallah, dalam prosesi pulang menuju Allah, tempat kembali kita yang hakiki. Ingat misalkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca surat Al-Qasas ya, surat 28 ayat 77, Allah katakan bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wahai umat manusia, carilah negeri akhirat Allah itu sebagai tujuan hidupmu. Tapi jangan engkau abaikan, jangan engkau tinggalkan, jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Artinya apa? Dunia hanyalah boleh dijadikan sarana. Dunia hanyalah boleh dijadikan taman, dijadikan ladang, dijadikan sawah untuk apa? Untuk menanam begitu banyak benih kebaikan dan amal soleh, yang itu semua nanti menjadi bekal kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian dunia dijadikan tujuan, akhirat menjadi sisa-sisa hidup kita. Maka kalau kita legakan itu, wallahi demi Allah, hidup kita bukan semakin bermakna, bukan semakin bahagia dengan semakin banyaknya kehidupan dunia yang kita raih, tapi kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran akan terus menghampiri kita kalau kemudian tujuan hidup kita adalah dunia. Ingat, yang namanya dunia itu tidak akan pernah ada habisnya. Ya. Orang-orang yang tamak itu kata Kanjeng Nabi, dikasih 2 gunung berlian pun nggak cukup. Yang namanya nafsu itu tidak akan pernah ada puasnya. Oleh karenanya, maka kemudian kalau kita mau tenang, hidup kita itu tujuannya cuma satu. Goal kita cuma satu, yaitu ilaihi roji'un. Bapak Ibu sekalian, agar hidup kita bermakna, dan ketika kita sudah tahu tujuan hidup kita adalah kembali kepada Allah, maka kita harus menyiapkan bekal. Bagaimana cara hidup, kemudian menjalani hidup untuk kembali kepada Allah. Untuk bisa kembali kepada Allah, kendaraannya itu pertama keikhlasan. Ya, wa ma umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kalau kita nggak ikhlas, seluruh amal kita tuh nggak nyampe sama Allah. Jadi ikhlas menjadi penting ya. Dengan ketidakikhlasan berarti kita menyekutukan Tuhan. Maka kalau kita mau kembali kepada Allah dalam kondisi terbaik, ikhlaskan seluruh niatan kita hanya untuk Allah. Kemudian perbanyak modal. Yang namanya modal, bekal untuk kembali kepada Allah ini karena perjalanan sebegitu panjang, perjalanan seumur hidup, maka bekalnya tidak boleh habis. Apa bekal untuk kembali kepada Allah, menghampiri Allah dalam kondisi terbaik? Bekalnya adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian kalau kalian mau kembali kepadaku, kata Allah, dalam kondisi terbaik, dan sebaik-baik bekal adalah yaitu ketakwaan. Bagaimana kita kemudian setiap saat kesadaran kita akan Allah, makna takwa itu kan menyadari Allah dalam semua momen hidup kita. Allah kita libatkan sehingga prosesi apapun aktivitas kita harus kita maknai, saya lagi bersama Allah, saya lagi mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Suci, dan orang yang bisa kembali kepada Allah adalah orang yang suci. Maka ada ketakwaan, ada keikhlasan, hati kita juga harus kita sucikan. Banyak bekal kemudian yang mesti kita siapkan kalau kita kemudian mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah 197 tadi saya sampaikan yang namanya bekal menuju Allah, kata Allah sendiri adalah yaitu takwa. Dan bekal kedua, kalau kita mau rujuk misalkan surat Al-Kahfi, surat 18 ayat terakhir 110, Allah katakan, "Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha." Barang siapa pengen kembali kepadaku, liqa, bertemu dengan aku, kata Allah,
maka falyamal amalan solihah, maka perbanyaklah beramal soleh. Maka amal soleh ini adalah bekal kita. Maka kalau kita mau husnul khotimah, maka amal soleh menjadi sebuah keniscayaan. Amal itu apa? Aktivitas. Soleh itu apa? Apapun aktivitas kita yang mendekatkan diri kita kepada jalan pulang itu disebut amal soleh. Orang yang beriman, orang yang sudah tahu bahwa tujuan hidupnya beribadah, dia tidak sekedar beramal. Memastikan seluruh aktivitasnya disebut amal soleh. Sebab kalau tidak amal soleh, maka amalnya ditulis sebagai amal dunia saja. Kalau sekedar amal dunia tidak menghantarkan, tidak menjadi bekal, tidak dianggap ibadah oleh Allah, dan tidak bisa kita jadikan bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketakwaan menjadi penting sebagai bekal kita, maka amal soleh menjadi penting. Maka kesimpulannya apa? Kalau mau menghampiri ilahi sebagai goal terakhir hidup kita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka mari kita libatkan Allah dalam semua momen hidup kita dan memperbanyak amal soleh dalam kehidupan kita. Maka hidup kita akan menjadi lebih bermakna. Sudah dua hal yang kita bisa lakukan kalau mau hidup bermakna. Pertama, mengetahui bahwa hidup sebenarnya tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah. Yang kedua, kalau mau hidup kita bermakna, harus tahu betul bahwa tujuan akhir kita adalah kembali kepada Allah. Maka kita harus persiapkan diri kita, bekal sebanyak-banyaknya, dan bekalnya ternyata adalah ketakwaan dan amal soleh. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, apa yang ketiga yang kita bisa lakukan agar hidup kita bermakna, agar hidup kita tidak hampa, agar hidup kita tidak selalu gegana, ya, galau, gelisah dan merana menjalani kehidupan ini. Yang ketiga adalah ridho terhadap takdir Allah dan disertai prasangka baik atas seluruh takdir itu. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Ridho dulu. Jadi kalau mau hidup tenang, itu ridhoi apapun yang Allah berikan sebagai takdir kita. Apa itu ridho? Ridho itu menerima takdir Allah dengan kemudian tanpa syarat. Ridho itu menerima kemudian tanpa catatan kaki. Kebanyakan kita ini ridho, tapi masih ada syaratnya. Masih mempertanyakan. Masih banyak footnote-nya. Catatan, ya Allah saya terima sakitku ini. Tapi kemudian Allah challenge ya takdir Allah. Tapi kenapa sekarang ya? Kenapa saya yang sakit ya? Kenapa saya sudah jaga kesehatan saya? Kenapa orang yang kemudian tidak jaga tubuhnya nggak sakit dan sebagainya? Saya terima kegagalan ini. Tapi kenapa saya? Mestinya saya yang lain yang gagal dan sebagainya. Maka kalau ridho masih ada syarat, masih ada kenapa, masih ada footnote-nya, maka agak susah nanti menerima kemudian takdir Allah. Apalagi kemudian kita mereject takdir Allah. Maka kegelisahan, kekhawatiran, sakit hati itu menjadi lebih besar. Jadi yang penting terima dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada sakit, ada kegagalan, atau ada kebahagiaan, keberhasilan, itu kan semua takdir yang Allah hadirkan buat diri kita. Terima dulu, ridhoi. Ya Allah saya terima sakit ini. Ya Allah saya terima anugerah kenaikan pangkat ini. Ya Allah saya terima putra-putri saya ini. Semuanya diterima dulu. Karena apa? Karena menerima takdir menjadi sebuah pilihan satu-satunya. Karena apa? Karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kita nggak bisa lari dari takdir Allah. Maka kemudian kalau kita sudah terimanya tanpa catatan, maka Allah akan berikan satu anugerah hidup yang kemudian mengurangi kegelisahan kita. Tidak komplain lagi. Apa itu? Yaitu Allah anugerahi sikap namanya husnudon. Ya, prasangka baik. Kalau sudah ridho, biasanya kita berprasangka baik itu. Kalau kita sudah ridho, biasanya kemudian kita berprasangka baik, dan dengan prasangka baik Allah ajarkan, Allah tunjukkan kepada kita. Ternyata dalam takdir apapun yang Allah berikan, itu pasti ada makna. Pasti ada hikmah ya. Dalam bahasa sehari-hari selalu disebutkan ya pasti ada hikmahnya lah. Kegagalan pasti ada hikmahnya. Kemudian sakit pada ada hikmahnya. COVID-19
ada hikmahnya. Ini COVID-19 sudah terjadi hampir setahun, tapi banyak orang yang masih tidak mau menerima takdir ini. Pilihannya adalah menerima takdir. Dan kemudian berprasangka baik, ya Allah saya tahu persis bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Seluruh apapun termasuk COVID-19 pasti ini ada pesan di balik apa yang kau hadirkan. Kita jadi belajar banyak tentang kebersihan ya. Dulu kita nggak biasa bersuci, padahal sudah diajarkan wudhu dari dulu. Tiba-tiba kemudian sekarang kita menghargai kesehatan dan sebagainya. Kalau kita lagi dengan COVID-19 saya kira banyak pelajaran yang kita bisa peroleh. Termasuk takdir-takdir yang lain. Apakah itu berbentuk takdir yang menyenangkan maupun takdir yang berbentuk sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu sekalian, hidup kita tidak galau, tidak hampa, hidup kita bermakna, kita bahagia, kita tentram, ridhoi. Terima apapun takdir yang Allah hadirkan, kemudian prasangkai dengan prasangka baik. Karena apa? Karena ada sebuah kesadaran dan ilmu yang cukup. Dalam surat Al-Baqarah 216 Allah katakan, asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Karena apa? Boleh jadi yang kita anggap buruk, yang tidak kita suka, ternyata menurut ilmu Allah itu baik buat kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sebaliknya, yang kita anggap baik banget, ini cocok banget kayaknya. Ini kemudian positif, tapi menurut ilmu Allah itu kemudian tidak baik kita. Akhir ayat 216 surat Al-Baqarah itu Allah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang tahu persis kebutuhan kita. Dan kita tidak punya banyak ilmu bahkan untuk mengetahui sebenarnya kebutuhan kita apa sih gitu. Maka sayangnya kebanyakan kita itu kalau dalam doa-doa isinya itu bukan kebutuhan kita, tapi seluruh kebanyakan keinginan-keinginan kita. Maka saking sayangnya Allah, kemudian Allah memfilter, tidak seluruh doa yang kebanyakan isinya keinginan-keinginan kita itu Allah kabulkan. Tapi Allah mengkabulkannya sesuai dengan Allah kemudian melihat kebutuhan kita apa. Maka disebut pengkabulan doa itu, kita kena belajar ya. Kalau Allah itu mengabulkan doa kita kadang-kadang dengan jalan apa? Dengan jalan mengabulkan persis sesuai dengan yang kita doa di dalam lafaz doa-doa kita. Atau kemudian Allah ganti dengan sesuatu yang lebih kita butuhkan dibandingkan doa yang kita ucapkan. Atau kemudian kita tunda, Allah tunda pengkabulan doa itu di saat yang pas, yang kemudian Allah melihat hari ini tidak pas buat kita. Atau kadang-kadang Allah kira-kira mengatakan, kayaknya kamu nggak butuh rezeki deh hari ini. Kok mintanya rezeki terus? Yang kamu butuhkan hari ini ketenangan. Yang kamu butuhkan adalah kelembutan hati. Yang kamu butuhkan adalah kesehatan dan sebagainya. Oleh karena kadang-kadang kita doa apa tapi Allah berikan kesehatan. Itulah pengkabulan. Maka kemudian dengan selalu memakai kacamata husnudon ketika melihat takdir Allah, wallahi demi Allah, maka hidup kita akan nyaman, tentram, bermakna. Apapun, segetir apapun takdir yang Allah hadirkan kepada kita. Tetapi kalau sudah komplain ya, kalau kita sudah reject, kalau kita sudah tidak ridho atas takdir Allah, biasanya hidup kita itu terasa neraka. Komplain aja, bangun tidur kita awali dengan komplain, itu semuanya menjadi tidak indah. Tetapi kalau kemudian sebagaimana Rasulullah ajarkan selalu melihat sisi baik dalam segala hal, hidup itu menjadi indah. Ya. Rasulullah kan mengajarkan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, segala puji atas apapun yang kau hadirkan dalam kehidupanku. Artinya apa? Belajar ridho. Belajar berhusnudon terhadap apapun yang Allah berikan atas seluruh kehidupan kita. Apakah yang kita harapkan ataukah kemudian takdir itu sesuatu yang tidak kita harapkan. Tapi yakinlah apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik buat kita. Yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kalau hidup kita mau bermakna, marilah kita isi, kalau kita sudah ridho, kalau kita sudah berprasangka baik, maka karakter selanjutnya yang mesti kita adakan dalam diri kita,
menjalani hidup kita itu harus dengan prinsip hijrah. Kalau mau bermakna hidupnya, tidak terjebak rutinitas, maka harus punya prinsip namanya prinsip hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah adalah sebuah prinsip hidup bahwa hidup itu harus selalu progres, harus lebih baik dari sebelumnya. Orang beriman itu orang yang selalu punya keyakinan, punya prinsip hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari kemarin harus lebih baik dari hari sebelumnya. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik dengan hari kemarin. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, kata Rasulullah, sudah termasuk orang yang rugi. Apalagi orang-orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Rasulullah mengatakan mal'unun, orang itu terlaknat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kalau prinsip yang keempat itu kita jadikan prinsip hidup kita, maka orang yang hidupnya bermakna adalah orang yang hidupnya selalu berubah, berikhtiar, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lebih baik. Kesehatannya lebih baik, ilmunya lebih baik, kesabarannya lebih baik, tawaduk rendah hatinya lebih baik, ya. Apalagi tawakalnya lebih baik, dermawannya lebih baik, dan aktivitas-aktivitas lainnya terutama dan khususnya yang baik terutama ya, pasti yang baik, yang lebih baik itu aktivitas yang baik. Ikhlasnya lebih baik, khusyuknya lebih baik, baca Qur'annya lebih baik, baik itu secara volume yang dibaca maupun tajwidnya, cara bertetangganya lebih baik, cara berumah tangganya lebih baik. Pokoknya hijrah. Prinsipnya setiap hari harus lebih baik dalam semua aspek kehidupannya, baik yang bersifat fisikal, kesehatan, yang bersifat akal, yang bersifat emosi, maupun yang bersifat spiritual. Kalau orang sudah punya prinsip hijrah, insya Allah hidupnya bermakna karena seluruh aktivitas hidupnya diisi dengan hal-hal positif, diisi sesuatu yang bermanfaat buat dirinya atau kemudian buat orang lain. Itu prinsip 4. Kalau ini konsisten, kita lakukan, insya Allah hidup kita bermakna dan jauh dari penyakit-penyakit manusia modern. Yang kelima, ternyata kalau kita sudah tahu hidup kita tujuannya hanya untuk mengabdi, tujuan hidup kita hanya untuk kembali menjumpai Allah, kemudian kita sudah berikhtiar ridho atas seluruh takdir Allah disertai prasangka baik, kemudian selalu berusaha menjadi lebih baik, ada prinsip yang menyertai yang 4 tadi apa? Yaitu memerlukan jihad. Jihad harus ada dalam sanubari kita. Jihad itu apa? Upaya untuk selalu melakukan yang maksimal dari apapun yang kita punya agar prinsip yang 1 sampai 4 tadi tidak surut ke belakang. Betul-betul dia akan melakukan apapun, jangan sampai kemudian perjalanannya menuju Allah yang semakin dekat itu tercederai, kemudian mundur kembali. Dia terbelokkan. Maka dia akan menggunakan segala upaya yang dia punya untuk jihad. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca Quran, kata jihad itu terulang 41 kali. Dan kata Ibnu Faris, seorang ulama yang menulis tentang bahasa, beliau mengatakan semua kata yang terdiri dari huruf jim, ha, dan dal, yang kemudian dari itu ada kata jihad, itu awalnya memang mengandung kata kesulitan, kesukaran. Maka di dalam kata jihad itu ada kesulitan, ada kesukaran, ada keletihan, ada kemampuan. Maka hidup itu memang tidak ada yang mudah. Untuk selalu dekat sama Allah itu tidak semudah yang kita bayangkan, kan godaannya banyak sekali. Oleh karenanya kita harus berjihad dengan jiwa kita, dengan harta kita, dengan kemampuan kita, kira-kira untuk mengatakan apapun yang akan merusak ya prosesi pulang kita kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita pengen hijrah, kemudian kalau tidak kuat-kuat menahan godaan, karena di dalam hijrah itu kemudian banyak sekali cobaannya. Maka kalau kita tidak bersungguh-sungguh, tidak berjihad,
maka kemudian boleh jadi kita gagal dalam prosesi hijrah sebagaimana tahapan keempat tadi. Oleh karenanya, orang kalau mau kemudian orang itu hidupnya bermakna, harus selalu berjihad, harus selalu mengeluarkan segala apa yang Allah titipkan. Untuk apa? Untuk betul-betul menjaga prosesi takorubnya, prosesi mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu, maka kemudian begitu, sekali lagi, begitu gampang kemudian kita tergelincir, begitu gampang kemudian tergoda oleh kenikmatan-kenikmatan yang bersifat duniawi, yang itu dalam bahasa Al-Quran itu biasanya lebih menyenangkan dibandingkan prosesi-prosesi spiritual, riadoh-riadoh spiritual yang biasanya membutuhkan jihad yang luar biasa. Tapi tidak usah khawatir, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita betul-betul jihad di jalan Allah, mengerahkan seluruh tenaga kita, seluruh ilmu kita, bahkan kalau perlu dengan harta dan jiwa kita, Allah katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh, terus-menerus mengeluarkan segala kemampuan terbaiknya untuk beribadah, untuk mengabdi, untuk ridho, untuk berprasangka baik, untuk selalu berhijrah, lanahdiyanahum subulana. Allah akan berikan banyak jalan keluar kepada dia. Ini janji Allah. Jadi nggak usah khawatir kalau kita sudah memutuskan hijrah di jalan Allah dan kemudian kita mengerahkan segala kemampuan kita, begitu banyak Allah kemudian memberikan banyak jalan kehidupan yang kemudian kadang-kadang itu menjadi sebab kita mundur lagi. Ya Allah, kalau saya hijrah kok tiba-tiba rezeki agak sempit ya. Dan kemudian kita memutuskan untuk kemudian tidak hijrah lagi. Ingat bahwa kalau kita sudah memutuskan hidup di jalan Allah, Allah janji akan berikan banyak jalan. Asal apa? Asal kita berjihad betul-betul sekuat tenaga, memegang komitmen kita untuk bersama Allah. Allah begitu banyak jalan min ghairi la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang boleh jadi tidak sesuai dengan perkiraan kita. Begitu banyak jalan. Begitu mudahnya Allah kalau ingin memberikan rezeki kepada kita. Idza arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu hanya berkata jadilah, maka jadilah. Tapi untuk ini kan membutuhkan keyakinan yang kuat bagi hambanya. Bapak Ibu sekalian, sudah ada 5 hal yang kita lakukan. Kalau kita melakukannya dengan konsisten, insya Allah hidup kita tenang, bermakna, bahagia, dan jauh dari kehampaan, jauh dari gelisah, kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya. Untuk bisa menjaga mulai dari nomor 1 sampai 5 tadi, ada poin ke-6 yang tidak boleh, dan ini juga sangat penting. Apa itu istiqomah? Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah kemampuan kita agar kita selalu tegak lurus, tidak tergoyahkan, menjalani yang 1 sampai 5 tadi dalam semua kondisi. Maka qauma yaqumu qauman istiqomah itu maknanya tegak lurus, kalau seperti paku bumi itu nggak bisa digoyah-goyahkan. Ista itu memohon. Jadi harus ada istiqomah di situ. Istiqomah itu betul-betul bisa menjaga apa yang sudah kita jalani dalam hidup, yang sudah baik tidak lagi menjadi buruk. Dan itu semua saya kira istiqomah menjadi hal yang mesti selalu ada. Betapa pentingnya istiqomah ini, seorang sahabat namanya Sofyan bin Abdullah itu pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, quli fil islami la as'ala anhu ahadan ghairuka. Qala, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu ajaran Islam, kata Sofyan bin Abdullah. Kalau saya sudah engkau ajarkan satu ajaran Islam yang penting ini, saya tidak akan bertanya kepada selain engkau. Rasulullah kemudian menjawab dengan jawaban singkat, wahai Sofyan ibnu Abdullah, kul amantu billah summastaqim. Kalau engkau pengen satu ajaran Islam yang sangat penting, yaitu Rasulullah mengatakan, katakan, saya beriman kepada Allah, summastaqim, dan kemudian istiqomahlah. Konsistenlah atas keyakinanmu itu.
dalam semua kondisi apapun engkau harus konsisten memegang Allah, memilih jalan Allah, berpegangan kepada hukum-hukum Allah. Sebab kalau istiqomah ini kemudian goyah, seluruh kebaikan-kebaikan yang sudah kita mulai biasanya kemudian menjadi luntur, menjadi berkurang semangatnya dan sebagainya. Mengawali sesuatu yang baik itu Bapak Ibu sekalian, itu mudah. Yang susah apa? Menjaganya. Oleh karenanya, kalau mau istiqomah itu ada beberapa rumus yang ditawarkan oleh Rasulullah. Pertama, Rasulullah mengatakan begini, ahabbul amali indallahi istimroruhu wa inqalla. Jadi rumus kalau kita mau konsisten istiqomah itu, mulailah hal-hal baik itu yang kecil-kecil, tetapi kemudian bisa kita rutinkan, dibandingkan langsung volumenya besar tapi kita nggak bisa rutinkan. Mulai dari hal-hal kecil. Hakim selalu mengatakan kan dulu ya rumusnya ya, mulailah dari hal-hal kecil ya, dan kemudian mulailah sekarang, nggak usah ditunggu-tunggu gitu. Atau kemudian rumus Rasulullah yang lain yaitu apa? Beristiqomahlah kalian, kata Rasulullah, meskipun kamu tidak mampu melakukan sepenuhnya. Jadi kadang-kadang kan kita mau melakukan sesuatu itu nunggu, pokoknya saya harus maksimal. Misalkan begini, misalkan sholat duha. Itu kan kalau sempurnanya 12 rakaat yang diajarkan Rasulullah. Saya nggak akan sholat duha sebelum bisa 12 rakaat. Enggak, Rasulullah mengajarkan lakukan istiqomah sholat duha walaupun belum bisa sempurna. Memulai 2 rakaat itu sudah bagus, tapi dirutinkan. Atau sholat malam. Sholat malam Rasulullah itu kan ngajarinya 8-3 ya. Kemudian sholat malamnya 8-3-nya witir. Kalau saya belum bisa lebih baik nggak sholat malam Ya itu tidak menggunakan rumus Rasulullah. Rasulullah mulailah. Ambillah kesempatan sholat malam, sholat duha, baca Quran. Kalau walaupun tidak sempurna. Artinya apa? Jangan ditinggalkan semua yang tidak bisa kita lakukan secara paripurna. Maka 2 rakaat duha itu nggak mengapa, tapi dirutinkan. Nanti Allah akan tambah sendiri volumenya kalau sudah terbiasa, sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan kita. Sholat malam juga 2 rakaat dulu aja nggak apa-apa. Baca Quran, nggak mesti langsung 1 juz gitu ya. 1 lembar dulu, nanti ditambah lagi ada 1 ain, kemudian tambah 2 ain. Nanti kalau sudah jadi habit, seperti kita sudah makan, kebiasaan, kalau nggak makan, itu berarti sudah ada sesuatu yang hilang. Itu berarti sesuatu sudah menjadi istiqomah kita. Istiqomah sesuatu yang mahal. Istiqomah sesuatu yang tidak mudah kita lakukan. Karena istiqomah itu yang menjadi sebab seseorang itu bisa apa? Konsisten, teguh, pendirian bersama Allah. Seiring dengan godaan kanan kiri yang kemudian terus menghampiri kita ketika kita ingin beristiqomah. Istiqomah itu kira-kira kita berani mengatakan begini, berani katakan tidak kepada apapun godaan yang mengganggu rutinitas kebaikan kita. Menjadi istiqomah kita terganggu, berani katakan tidak. Saya pokoknya istiqomah baca Quran segini sehari. Kalau ada yang ganggu aktivitas apapun, harus kita berani katakan, tidak, saya harus istiqomah. Betapa pentingnya istiqomah ini, betapa tidak mudahnya istiqomah ini, bahkan Rasulullah mewanti-wanti, mewarning kita, Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah sabdanya, ya'ti ala ummati zamanun, nanti akan ada satu zaman dari umatku, kata Rasulullah, as-sobu fikum ala dinihi, orang-orang yang memegang agamanya dengan kuat, orang yang istiqomah, itu kalqobit al jamari, seperti orang yang menggenggam bara api di tangannya. Memang tidak mudah ya. Hari ini kalau orang istiqomah baik itu dianggap aneh ya. Orang yang tidak mau berjamaah untuk korupsi itu dianggap aneh. Orang yang masih mau pemaaf dibandingkan banyak orang yang suka mendendam itu dianggap aneh. Ada orang yang bertutur kata santun ketika dia bertausiah itu dianggap aneh. Kurang tegas lah. Ceramah itu harus tegas, harus keras. Kalau perlu caci maki, dianggap aneh. Kalau kemudian tenang, santun, dan sebagainya. Kalau ada orang yang kemudian hidupnya sederhana, dianggap aneh.
Kalau orang hidupnya kemudian dia pemaaf, dia dermawan, dia kemudian tidak seperti kebanyakan orang gitu ya, ngikutin tren gitu, dianggap aneh gitu. Disebut orang-orang yang saya katakan untuk istiqomah di zaman akhir itu berat gitu. Rasulullah ngingetin kita nanti ada orang-orang yang istiqomah di jalan Allah itu berat, dia disebut orang yang aneh, orang yang asing ya. Watu balil ghuraba, tapi ingatlah Rasulullah mengatakan beruntunglah orang di akhir zaman kalau disebut orang asing, orang aneh. Karena orang-orang seperti itu biasanya orang baik. Karena semakin ke sini orang-orang yang amanah, orang-orang yang konsisten, orang-orang yang menjaga integritas, orang-orang yang jujur itu tidak sebanyak orang-orang yang sebaliknya. Maka istiqomah menjadi penting sekali kalau kita hidup mau bermakna, hidup kita tidak diisi dengan kegelisahan dan penyakit-penyakit hati lainnya. Sudah 6 Bapak Ibu sekalian, apa yang terakhir yang bisa kita lakukan sebagai kunci ketujuh kalau hidup kita mau bermakna dan tidak terjebak pada rutinitas. Yang ketujuh adalah 2 sayap, yang 2 sayap ini tidak boleh ketinggalan dalam hidup kita. Sayap pertama namanya sabar, sayap kedua namanya syukur. Atau syukur dan sabar. Ya bisa dua-duanya, kanannya syukur, kirinya sabar. Sebab apa? Sebab nomor 1 kunci sampai nomor 6 tadi, kalau nggak ada sabar dan syukur agak susah hidup ya. Maka kemudian kalau hidup kita mau bermakna, tidak fluktuatif ya, kadang bergembira sampai sombong, dan kemudian kadang sedih sampai putus asa, yang mesti kemudian ada dalam hidup seseorang yang menyeimbangkan itu namanya syukur dan sabar. Gara-gara sabar dan syukur ini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sampai kagum sama orang-orang yang punya sabar dan syukur. Kenapa Rasulullah kagum? Rasulullah mengatakan, a'jabtu amrul mu'min. Sungguh menakjubkan aku perilakunya orang yang beriman. Kenapa Rasulullah sampai kagum sama perilakunya orang yang beriman? Rasulullah mengatakan orang yang beriman itu Bapak Ibu sekalian, idza asobahu khairon hamidallah wa syakara. Karena ketika orang beriman itu diuji oleh Allah dengan ujian kebaikan, diberi kebaikan, kesehatan, rezeki yang banyak, hamidallah, dia memuji Allah, wa syakara, dan kemudian bersyukur. Ini mungkin agak mudah ya, diberikan kesuksesan, anak-anaknya soleh-soleha, karirnya bagus, hamidallah. Dia memuji Allah. Banyak juga kan orang yang kemudian sukses karirnya kemudian lupa. Tapi dia memuji Allah, kemudian dia bersyukur kepada Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, saya juga kagum sama orang beriman karena apa? Karena idza asabahu syarron. Ketika dia diuji oleh Allah dengan keburukan, dengan sakit, dengan kegagalan, tetap apa? Hamidallah. Dia tetap memuji Allah, wasobaro, dan dia sabar. Maka saya selalu mengatakan hidup itu kemana-mana harus membawa syukur dan sabar. Tapi kebanyakan kita syukurnya yang selalu kita bawa-bawa. Artinya apa? Maunya hidup kita tuh enak terus. Sabarnya ditinggal. Sehingga ketika ada sesuatu yang kita rencanakan tidak sesuai, kemudian terhambat, kemudian gagal, lupa membawa sabar, kemudian kita komplain. Kita putus asa, kita menyalahkan banyak pihak, dan kemudian kita lupa memuji Allah. Karena apa? Semuanya kita hanya siap, semuanya dimudahkan. Siapnya syukur aja. Dan kalau kita hanya siap syukur, berarti tanpa sadar kita yang mengatur Allah. Allah harus ngikutin kemauan-kemauan kita. Mestinya kan sebaliknya. Kemauan Allah lah, takdir Allah lah yang mesti kita sikapi. Sikapi dengan apa? Pertama harus hamidallah. Mensikapi dengan memuji Allah. Kalau takdirnya berupa kebaikan, setelah memuji Allah kemudian kita bersyukur. Dan kalau kebetulan takdirnya adalah sesuatu yang menurut kita tidak sesuai harapan kita, tetap memuji Allah. Karena tidak ada yang sia-sia,
tapi kemudian kita sikapi dengan sabar. Hidup itu Bapak Ibu sekalian, kalau mau tenang, tidak terlalu fluktuatif, kadang senang, kadang sedih, dan kemudian ini agar tenang, mutmainah, itu cuman sabar dan syukur. Hidupnya itu di antara dua itu saja. Kalau semuanya mudah, tetap memuji Allah, kemudian bersyukur, nggak jadi sombong. Kalau kemudian gagal, tetap memuji Allah dan sabar, nggak putus asa. Itulah yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Al-Quran. Agar kalian tidak sombong atas apa yang engkau niatkan dan berhasil, dan engkau tidak putus asa atas apa-apa yang terlewat atau yang gagal kau dapatkan. Sehingga namanya orang beriman itu hidupnya flat. Flat dalam arti bukan yang negatif. Hidupnya tenang gitu ya. Tidak berlebih-lebihan mensikapi dunia ini gitu ya. Tetapi tenang saja. Semuanya disikapi, dikembalikan, divertikalkan kepada Allah. Itulah beberapa catatan Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan bisa bisa menghantarkan kita untuk lebih bisa menghadapi hidup dan tidak terjebak pada rutinitas, tidak mengabdi kepada dunia, sehingga gelisah, galau, merana, dan hal-hal negatif lain yang selalu menghampiri kita. Tetapi dengan 7 langkah ini, mulai dari mengetahui tujuan hidup kita itu hanya untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Tujuan akhir kita, goalnya sebenarnya kembali kepada Allah. Ridho atas seluruh takdir yang Allah berikan, disertai prasangka baik. Selalu punya prinsip hijrah, yaitu selalu memperbaiki diri dalam segala aspek. Kemudian ditopang dengan berjihad, mengerahkan segala upaya, potensi kita untuk menjaga hijrah kita. Dan kemudian diiringi dengan istiqomah, konsisten menjalani hidup yang baik. Dan terakhir disempurnakan dengan 2 sayap yang akan selalu menyertai kita, yaitu sayap syukur dan sabar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita diskusikan lebih lanjut 7 kunci ini. Boleh jadi ada kunci-kunci yang lain yang Bapak Ibu bisa tambahkan, atau kita perdalam 7 kunci ini sehingga kajian kita menjadi lebih sempurna. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Silakan Kang Diki bisa dipandu lagi untuk menghantarkan diskusi kita. Baik, syukron jazakallah. Amin, amin. Pak Mukhlisin. Insya Allah kali ini kita akan masuk ke dalam tanya jawab ya. Bisa melalui kolom chat maupun raise hand. Nanti akan diberi kesempatan untuk langsung bertanya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Mas Adi Maulana. Ya. Saya bacakan ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah dengar ada ujian dari Allah yang disebut istidraj. Apa yang dimaksud istidraj itu dan mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, istidraj ya. Istidraj itu bahasa Jermannya itu dilulu sama Allah. Apa bahasa Jerman? Istidraj itu Allah memberikan seluruh keinginan kita, tetapi pemberian itu untuk membuat kita hati-hati. Ini istidraj ini negatif ya. Jadi kita nggak sholat, kita kafir, kita kufur, kita jahat, tapi kemudian Allah seluruh keinginannya itu dipenuhi oleh Allah. Sehingga kemudian menambah kita tidak punya kesadaran bahwa apa yang kita lakukan nggak benar. Nah, orang-orang di istidraj ini orang-orang yang semuanya dimudahkan oleh Allah, tetapi biasanya hidupnya semakin jauh dari Allah. Dan itu sejatinya istidraj itu mengerikan. Karena kalau orang hidupnya tidak di jalan Allah, seenaknya sendiri, tapi semua keinginan dirinya dipenuhi, itu hati-hati. Malah dia tidak akan pernah sadar, tidak akan pernah yaqdoh. Yang dikhawatirkan tadi, istidraj ini dikhawatirkan ketika kita belum sempat kemudian kita bertaubat, menyadari kita sudah kembali kepada Allah. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Tetapi kalau kita kemudian berbuat salah, kemudian diingetin oleh Allah lewat macam-macam ya, kadang lewat buku, atau kadang Allah jewer kita dengan sakit,
Allah kemudian agak kurangi rezeki kita atau apa, itu kok lebih ini ya, lebih mudah ditangkap oleh manusia. Sehingga kemudian kita mengevaluasi diri kita. Jadi istidrat itu ada orang-orang yang kemudian hidupnya jauh dari aturan-aturan Allah menjalani hidup, tapi kemudian seluruh keinginannya dipenuhi. Sehingga kemudian dia semakin jauh dari Allah, tetapi dia nggak menyadari bahwa hidupnya kemudian di jalan yang kemudian bukannya poin kedua tadi, dia semakin dekat pulang kepada Allah, tapi semakin jauh. Dan orang-orang seperti ini, orang yang diistidraj oleh Allah, dilulu oleh Allah, dimanja oleh Allah dalam arti yang negatif ini, wallahi demi Allah akan susah untuk yakin, susah untuk sadar bahwa dia sejatinya lagi menjalani hidup yang keliru, tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki apapun yang Allah berikan kepada kita, kemudahan-kemudahan yang Allah hadirkan kepada kita bukan istidraj ya, bukan sesuatu yang kemudian melalaikan kita dari Allah, tapi apapun yang Allah berikan sebagai sebuah kemudahan, itu mudah-mudahan sebagai pemantik dan sekaligus sebagai jalan Allah untuk menarik kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, syukron Pak Ustadz. Semoga cukup ya Mas Adi Maulana. Nah, berhubung belum ada yang bertanya, saya ingin tanya Pak. Silakan Kak Diki. Bagaimana cara menanamkan rasa keimanan? Bagaimana cara menanamkan rasa istiqomah di hati kita? Apalagi pada remaja zaman sekarang yang notabene ketika remaja mencoba untuk istiqomah, banyak sekali godaan di zaman sekarang gitu Pak. Ya, saya kira memang istiqomah itu harus dilandasi oleh keimanan dan ilmu yang cukup ya. Sebab kalau ilmu kita nggak cukup, maka kemudian kita nggak tahu bahwa apa yang kita istiqomai hal-hal yang baik itu ternyata maknanya luar biasa. Sehingga kemudian ibaratnya ginilah Kang Diki, Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak ngerti apa yang kita konsisten lakukan itu manfaatnya, kan kemudian kita juga nggak kemudian punya effort untuk menjalaninya. Kenapa sih kita istiqomah betul mencari kerja itu? Dari Senin sampai Jumat itu semangat banget. Karena apa? Kita tahu bahwa kemudian bekerja itu akan mendatangkan sesuatu yang bermanfaat. Maka kemudian harus tahu ilmunya dulu. Misalkan istiqomah, anak-anak kita sejak kecil diajak istiqomah baca Quran. Ya harus tahu dulu bahwa betapa Quran itu dahsyatnya luar biasa. Harus dikasih tahu bahwa Rasulullah mengatakan man ahabba ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Quran, misalkan diajarkan sejak kecil. Nah, Rasulullah itu mengatakan barang siapa ingin dialog, ingin curhat sama Allah itu salah satunya dengan baca Quran. Maka kemudian anak-anak sejak kecil itu istiqomah baca Quran karena apa? Oh, ini ternyata media saya untuk dialog sama Allah. Kemudian diberi ilmu lagi. Ahlul Quran wa hal ahlullah wa khosatu. Nah, kalau engkau ahli Quran, kalau istiqomah baca Quran, engkau dimasukkan dalam keluarga Allah dan keluarganya yang spesial. Baru nanti diistiqomahi dengan ilmu yang lain. Kalau engkau baca Quran, bukan hanya dihitung per huruf, bukannya dihitung per kalimat, tapi dihitung per huruf. Dan setiap huruf itu dikalikan 10 kebaikan. Ditambah lagi ilmunya. Kalau engkau baca Quran, nanti Quran dihadirkan di alam kuburmu sebagai temanmu di saat engkau tidak punya teman siapapun. Dan nanti di akhirat Quran itu sebagai hujah, sebagai pembelamu. Nanti Quran akan menolongmu. Jadi kalau kita nggak ngerti ilmu tentang Quran ini, ya seperti kita nggak tahu tentang pentingnya kesehatan. Maka istiqomah menjaga kesehatan kan baru akhir-akhir ini nih. Kita cuci tangan 20 detik, kita segala macam menjaga imunitas itu baru sadar bahwa itu penting ketika ada COVID misalkan. Sehingga kemudian hari ini kan istiqomah kita nyuci tangan, jaga jarak, menjaga kesehatan dan sebagainya begitu luar biasa. Karena tahu ilmunya bahwa menjaga imun tubuh itu penting. Begitu juga hal-hal yang lain Kang Diki untuk anak-anak muda ya. Betapa misalkan untuk anak-anak muda yang perempuan misalkan. Betapa istiqomah untuk menjaga kehormatan itu penting. Itu harus dikasih tahu betul betapa manfaatnya, bahwa ternyata ya orang itu dihargai kalau dia bisa menghargai.
terutama anak perempuan kalau nggak bisa menghargai kehormatannya, berpakaian yang tidak pantas, tidak menjaga auratnya. Kalau ini diberikan ilmu yang cukup, sehingga kemudian dia mengerti, ya Allah, gitu ya. Bagaimana mungkin orang menghargai diri saya kalau saya sendiri aja berpakaian dengan pakaian yang tidak menghargai diri saya. Belum nanti saya kemudian kalau tidak menjaga kehormatan saya juga tidak menghormati, menjaga kehormatan keluarga saya. Ditambahkan nanti istiqomah menjadi kuat kita lakukan kalau keimanan kita juga terus ditambah. Jadi memang antara iman dan ilmu itu kunci, Kang Diki, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau iman saja tidak didampingi oleh ilmu, keimanan kita adalah keimanan yang kadang-kadang cuma warisan. Tapi kalau iman itu ditopang dengan ilmu, kita tahu kenapa kita sholat, kenapa kita duha, kenapa kita sholat sebelum 2 rakaat sebelum subuh. Kalau nggak tahu ilmunya kan berat ya. Tapi kalau tahu ilmunya, orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu dapat dunia beserta isinya, itu istiqomah menjadi kuat. Itu yang pertama ya, Kang Diki, harus imannya kuat, ilmunya cukup. Yang ketiga apa? Kalau mau istiqomahnya terjaga, cari komunitas yang sama. Sebab anak-anak, terutama anak-anak muda itu geng-gengan kan. Jadi kalau teman-temannya juga nggak bisa menjaga amanah apa istiqomah sholatnya, agak berat untuk itu. Jadi mencari teman, cari komunitas yang bisa menopang istiqomah kita itu menjadi elemen yang juga sangat menentukan apakah kita mampu menjaga istiqomah kita atau tidak. Maka ada komunitas-komunitas kan sekarang, ada komunitas jamaah subuh berjamaah, ada komunitas baca Quran bareng, termasuk komunitas madrasah ukhuwah ini. Ini kalau saya ngaji sendiri kan nggak lucu, Kang Diki, gitu. Tetapi kalau ngaji bareng-bareng seperti ini, bisa berdialog, saling ngingetin, istiqomah untuk nuntut ilmunya itu jadi semangat. Karena apa? Nggak ngerasa sendirian. Ada komunitas orang yang volunteer gitu, yang bantu saudara-saudara kurang beruntung itu punya lembaga, kemudian bareng-bareng saling mensupport gitu. Jadi betul-betul bahwa ada faktor dari dalam, yaitu ilmu kita ditambah, iman kita dikuatkan, tapi faktor dari luar kita juga penting. Karena kalau kita bicara tentang akhlak, istiqomah itu kan termasuk akhlak ya. Ada faktor yang tidak kalah penting mempengaruhi akhlak seseorang, itu apa? Lingkungan. Kalau lingkungannya, misalkan di dalam lingkungan kompleksnya, perumahannya itu orang-orangnya istiqomahnya baik, jamaahnya baik, baca Qur'annya rutin, kajian akadnya juga kemudian rutin, itu terjaga betul istiqomah kita. Tapi kalau sendirian, itu hanya ngandelin semangat dari dalam, itu memang tidak mudah. Jadi faktor internal sama eksternal, saya kira kalau ini digabungkan, itu luar biasa istiqomah kita akan dijaga. Dan yang penting kalau untuk anak-anak, istiqomah akan terwujud kalau kemudian lingkungan yang paling penting yaitu keluarga, itu memberi ruang yang kondusif agar istiqomah itu tumbuh. Apa salah satu lingkungan yang kondusif? Contoh, kalau orang tuanya istiqomah, melakukan hal baik, insya Allah itu diikuti oleh putra-putrinya. Jadi memang banyak faktor ya, saya kira, tetapi kalau bisa disimpulkan, faktor internal dan eksternalnya harus mensupport, sehingga kemudian seseorang bisa kekeh, fokus, teguh, tidak tergoda oleh gangguan apapun, sehingga mempengaruhi perjalanan istiqomah dia. Saya kira itu, Kang Diki. Baik, syukran Pak Kiai. Di sini ada pertanyaan lagi dari Mas Samsul Arifin, Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum. Selamat malam, Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi. Bagaimana kiat supaya kita biar bisa menjalankan hidup yang bermakna? Seperti sabar dan subur, mudah diucapkan, sulit. Ya, terima kasih Pak Samsul Arifin. Memang 7 langkah ini bukan sesuatu yang mudah ya, tetapi ini semuanya aturan, guidance, bimbingan dari Al-Quran. Termasuk 2 kata kunci yang namanya sabar dan syukur itu.
Bagaimana cara kemudian kita menjalaninya? Ya kembali lagi seperti kita bicara tentang istiqomah. Kalau kita nggak ngerti ilmu sabar dan syukur, memang susah gitu ya menjalani sabar dan syukur. Maka Pak Samsul Arifin, Bapak Ibu sekalian, mari kita coba belajar. Sekarang kan gampang sekali ya. Kita bisa beli buku, bisa tanya Kiai Google, apa sih sebenarnya sabar? Apa sih sebenarnya syukur? Sehingga kalau kemudian kita mengerti hakikat sabar, hakikat syukur, itu betapa dahsyatnya, betapa energi positif sabar dan syukur dalam kehidupan itu luar biasa. Kalau kita ngerti betapa pentingnya, betapa bermaknanya, pasti kita akan lakukan. Seperti itu tadi, karena kerja itu kita tahu penting mendapatkan uang, kita akan berupaya sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Kalau sabar dan syukur ini juga menjadi dua sayap yang sangat dibutuhkan manusia agar hidupnya selalu tenang, tidak fluktuatif, tidak terlalu sombong kalau berhasil, tidak putus asa kalau gagal, maka kemudian ketika kita memaknai sabar dan syukur, ilmunya dulu, Pak Samsul Arifin, ilmunya dulu dikuasai, baru kemudian dipraktekkan pelan-pelan dalam seluruh aspek kehidupan. Sabar dan syukur itu kan harus 24 jam. Dari hal-hal kecil ya. Kalau dari hal kecil aja kita tidak bisa syukur, kata Rasulullah, yang hal besar nggak kita syukuri. Membiasakan diri untuk mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah dulu. Tadi mah kuncinya kan ketika diuji dengan kebaikan, hamidallah, memuji Allah, dikembalikan kepada Allah dulu, kemudian kalau ujiannya baik, syukuri. Kalau kemudian diuji dengan keburukan, sakit, yang tidak sesuai dengan harapan kita, ingat, kembalikan kepada Allah, hamidallah, kemudian sabar. Sekali lagi, ilmunya menjadi penting, dan yang kedua, ilmu terutama makrifatullahnya penting banget. Ya, harus kenal Allah. Sabar dan syukur itu kan kebetulan dua sifat Allah kan. Asyakur, as-sabur. Allah itu maha syukur, maha berterima kasih, maha sabar. Jadi, dan kita harus mempraktekkan takhallaku bi akhlaqillah, yaitu meniru akhlak Allah yang namanya sabar dan syukur. Saya bisa berikan tips untuk bisa menjadi orang sabar dan syukur. Itu pertama, harus memakai kacamata husnudon. Jadi kalau ada problem, ada masalah, kacamatanya harus dipakai yang namanya prasangka baik. Dengan berprasangka baik, enak nanti kita. Ya Allah, kalau sudah berprasangka baik, kita pasti memuji Allah, dan kemudian kita tidak akan putus asa apabila yang Allah hadirkan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, dan kita juga tidak akan terlalu sombong, karena semuanya dari Allah, semuanya dikembalikan kepada Allah. Balik lagi, kalau secara keilmuan kita sudah memahami, kemudian iman kita sudah semakin mantap, untuk menjalankan sabar dan syukur, sekali lagi, saya selalu mengatakan, agama seseorang itu tergantung siapa sahabat karibnya. Maka mencari teman, mencari komunitas, mencari jamaah yang frekuensinya saling mengingatkan watawasau bil haq watawabis sabr itu juga menjadi penting. Sebab kalau kita sendirian, Pak Samsul Arifin, memang tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi Rasulullah mengingatkan kita, lakukanlah kebaikan-kebaikan itu mulailah dari hal-hal kecil dulu. Jadi kalau hal-hal remeh kita biasa syukuri, bangun tidur ya. Kemudian kita mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma atani wal nusur. Atau kemudian kita mulai mensyukuri, bersyukur, berterima kasih kepada diri kita. Ada yang pernah mempraktekkan enggak? Terima kasih sama tangan sebelum tidur. Hari ini sudah membantu saya melakukan banyak kebaikan. Terima kasih kepada akal gitu ya. Telah banyak mampu diajak berpikir hal-hal positif. Terima kasih kepada mata, membimbing saya untuk melihat hal-hal yang menghantarkan saya kepada ilmu yang lebih bermanfaat. Mulai aja mensyukuri, berterima kasih kepada diri. Nanti kalau sudah terbiasa, kemudian mensyukuri hal-hal yang besar juga gampang. Tapi kalau hal-hal kecil dalam hidup kita saja kita tidak terbiasa mensyukuri, maka kemudian kita akan gagap ketika mensyukuri hal-hal besar. Begitu juga kesabaran. Sabar itu kan nggak harus nunggu hal-hal besar kemudian sabar. Mulai aja. Jadi baca itu kalau nggak sabar nggak jadi.
sholat itu coba kalau nggak sabar, nggak jadi khusyuk. Makan itu kalau nggak sabar, jadi keselak, nggak jadi tumak ninah gitu. Mulai dari hal kecil, bicara itu kalau nggak sabar, nggak bisa dimengerti orang. Jadi semuanya Rasulullah aja kalau kita baca Syama'il Muhammadiyah, buku yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, cerita tentang kondisi Nabi, Rasulullah itu kalau jalan pun itu nggak terlalu cepat juga nggak terlalu lambat. Dalam ritme yang apa ya, tengah-tengah moderat gitu. Jadi jalan juga ada sabarnya. Kemudian ya kalau kita nggak latih dari hal-hal yang seperti itu ya susah. Tapi ala kulli hal, saya kalau boleh ingin menyimpulkan yang namanya akhlak, perilaku kita termasuk sabar dan syukur ini, Pak Samsul Arifin dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah hasil dari kondisi jiwa. Jadi kalau kondisi jiwa seseorang, hati seseorang keruh, hati seseorang tidak bening, dengan banyaknya hal-hal yang negatif yang dilakukan, maka sabar dan syukur juga susah ya. Karena ini buah saja dari kondisi jiwa kita. Maka yang tidak kalah penting, mari kita kemudian bersihkan sumbernya. Sumbernya apa? Hati. Bersihkan hati dengan banyak zikir. Bersihkan hati dengan banyak amal-amal soleh. Sehingga kemudian buah dari bersihnya hati itu apa? Diajak melakukan hal-hal yang baik itu mudah. Termasuk ketika diajak melakukan yang namanya akhlak sabar dan syukur. Ya kira-kira gambarannya seperti itu. Mungkin agak luas, tetapi mudah-mudahan lebih bisa memberikan gambaran dari beberapa aspek ya. Untuk mempraktekkan, mengistiqomahkan yang namanya sabar dan syukur. Maupun bisa kita juga jadikan rujukan untuk mempraktekkan 7 kunci untuk meraih hidup bermakna yang malam hari ini kita diskusikan. Baik, syukron Pak Kiai. Para jamaah, kita masih ada waktu. Dipersilahkan untuk bertanya jika ada. Bisa dari chat maupun raise hand. Ya, Nanti akan di kesempatan untuk baik, di sini ada Pak Samsul Arifin, SM. Silakan. Baik, silakan Pak Samsul. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Samsul, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Pak Ustadz. Monggo. Alhamdulillah yang tadi memang sangat mengenal atau seperti yang dijelaskan tadi kita mengerti Pak ya. Tapi kenapa Pak ya di sini kalau untuk 7 kunci hidup bermakna ini nggak ada yang namanya ikhlas. Nah itu Pak. Sedangkan ikhlas kan menurut ini kan juga merupakan kunci dari keberhasilan kita atau ibadah kita Pak. Kenapa untuk ini nggak dijelaskan itu Pak? Terima kasih Pak. Ya, kalau Pak Samsul baca makalahnya saya titip sudah sama Mas Adit. Nanti Pak Samsul kalau ada WA saya kirim atau nanti bisa di-share itu di chat ya. Waktu saya nerangkan tentang faktor kedua atau kunci kedua yang bahwa tujuan hidup kita itu ilahi rojiun, ikhlas itu menjadi kendaraan. Jadi dalam proses perjalanan ibadah kepada Allah, perjalanan pulang kepada Allah, yang tidak kalah penting itu faktor ikhlas. Jadi ikhlas itu harus meliputi, mendampingi, ikut terus perjalanan pertama dan kedua ya. Bahkan kalau kita mau lebih hakikat bicaranya, ikhlas itu menjadi sebab, menjadi syarat dan kunci seluruh aktivitas kita. Tadi saya sebutkan malah bahwa kemudian ikhlas ini harus ada. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan engkau wahai Muhammad dan umatmu dan seluruh umat manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan jalan apa? Jadi ikhlas itu lebih kepada motivasi ya. Motivasi yang mengiringi seluruh aktivitas kita. Ini lebih bicara tentang niat. Keikhlasan itu kan motif ya, niat. Tidak berarti tidak penting, tetapi saya tidak sebutkan sebagai satu elemen karena keikhlasan itu lebih kepada motif. Jadi ibadah motifnya harus niat. Kemudian perjalanan pulang motifnya harus niat. Ya, proses ridho itu kalau motifnya tidak hanya Allah, niatnya, ikhlasnya tidak dapat juga tidak kena.
proses hijrahnya, motifnya. Kalau kita baca Pak Samsul Arifin di hadis tentang hijrah, itu bicara sebenarnya hadis tentang niat. Innamal a'malu biniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih. Jadi di situ bicara tentang niat, tetapi kemudian dihubungkan dengan hijrah. Jadi kira-kira ikhlas itu ya akan kemudian ikut di dalam 7 aspek itu. Semuanya harus ada keikhlasan di situ. Sebab kalau nggak ada keikhlasan, berarti di situ Allahnya dicampur, Allahnya kemudian disandingkan dengan yang lain, berarti tauhid kita kemudian menjadi tercederai. Tetapi kalaulah kemudian pengen Pak Samsul kemudian dijadikan satu tambahan lagi, satu jalan yaitu keikhlasan, tidak mengapa. Maka sejak awal tadi, sebelum saya menyerahkan kepada Kang Diki untuk diskusi, monggo Bapak Ibu sekalian, kalau ingin menambahkan kunci yang lain, tidak harus 7, bisa 8, bisa 9. Sebab kalau kita baca misalkan ya, stasiun-stasiun perjalanan rohani menuju Allah, itu masing-masing ulama, itu ternyata kalau kita baca, stasiunnya beda-beda. Imam Al-Ghazali itu, perjalanan stasiun manusia itu ada 7. Al-Kalabati itu nulisnya 10. Bahkan ada yang mengatakan stasiun rohaninya itu ada 20. Ada yang mengatakan 99. Karena apa? Masing-masing kita dalam proses melakukan perjalanan rohani itu punya pengalaman berbeda-beda. Jadi monggo boleh diletakkan di kunci nomor 8, tambahan usulan dari Pak Samsul Arifin, atau menggunakan bahasa saya tadi di alinea ke-1, 2, 3. Alinea ke-4, saya sebutkan di situ ikhlas itu sebagai motif atau kendaraan yang mesti ada di dalam setiap proses langkah-langkah yang 7 tadi. Kira-kira begitu Pak Samsul. Terima kasih atas usulannya. Tetapi yang bisa saya sampaikan, ikhlas itu penting sekali di dalam prosesi kita agar hidup kita lebih bermakna. Keikhlasan ketika ditinggalkan, maka kemudian begitu banyak penyakit-penyakit rohani kita muncul, sehingga kemudian ketenangan menjadi jauh dari hidup kita. Terima kasih Pak Samsul. Sama-sama Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahannya Pak. Yeah. Baik, syukran Pak Kiai. Masih ada 10 menit, monggo Bapak Ibu sekalian yang pengen sharing. Belum ada ya Pak Ustadz. Monggo Kang Diki, mungkin kalau sudah cukup, tidak ada yang bertanya lagi karena juga ini bukan weekend ya, bisa mungkin diakhiri. Baik, syukur sekolah Pak Kiai. Mungkin ini akhir dari acara kita hari ini. Insya Allah kita semua akan kembali bertemu di pertemuan selanjutnya dengan tema-tema yang berbeda, yang insya Allah akan memberikan kita ilmu-ilmu yang baru. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada Pak Kiai Mukhlisin Aziz. Amin, amin ya rabbal alamin. Agar senantiasa memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat umumnya untuk kita semua, agar dapat istiqomah untuk melaksanakan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas belajar bersamanya Bapak Ibu sekalian. Selamat malam dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Sami-sami Pak Gus. Terima kasih Pak Ustadz. Siap, sama-sama. Kasih. Sampai ketemu lagi Pak Andi. Oh, ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa bareng-bareng lagi, belajar bareng. Insya Allah. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz, terima kasih. Salam Mas Denny. Udah lama nggak bersua, walaupun Siap, Pak. tetangga. Semuanya lockdown. Mohon izin live. Ya, sami-sami mohon izin semuanya Bapak Ibu sekalian, saya juga mohon izin live. Saya N ya.